Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara saya semuanya, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kajian kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu. Wa man kana hijratuhu lid-dunya ayusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Wa qala aidan, ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa tanazzalat alaihim sakinatuh wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafazatuhul malaikah wa dzakarullaha fi man 'indahu. Sidang jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ingkang tansah dipun mulyakaken wonten asanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka sepisan, sumangga ibu-ibu, bapak-bapak kita sedaya ngambali aturaken puji dalasan syukur wonten asanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ing akad injang punika Allah kasih keparing paring ketetapan iman wonten ing qalbun kita. Allah kasih keparing paring ketetapan iman wonten ing ati kita. Lan punika saged kita raosaken. Lan alhamdulillah rabbil alamin wonten ing akad injang punika Allah kasih keparing paring teteping kesehatan ing badan kita panjenengan sami. Bebasan kesehatan punika tansah kajiwa kasarira, tansah tumemplek wonten ing badan kita panjenengan sami. Ing akad injang punika ugi kita raosaken. Ibu-ibu sehat sedaya? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat sedaya, Pak? Alhamdulillah. Niki doa nih, Pak. Sangat jaraosan kaki niku sampun lazim, sampun terbiasa. Anake menawi panjenengan sami sampun pun tansah alhamdulillahirabbil alamin. Napa meneh berjamaah ngeten iki. Kula ndongake jenengan, jenengan ndongake kula. Dalaran apa? Afdhalud dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Lalu diwonten ing akad injang punika Allah kasih keparing dhateng kita panjenengan sami ingkang arupi wekdal, ingkang arupi kesempatan lan punika saged kita panjenengan sami ugi laosaken. Alhamdulillah Allah paring kesempatan longgar dhateng kita panjenengan sami. Babagan tindakan ibadah wajib punika longgar ora longgar dipun longgaraken. Masalahipun mekaten. Nek kita jenengan sami boten purun longgaraken wektu, penake bar salat subuh niku nggih. Penake wonten niku. Nek alhamdulillah kita jenengan sami punika dipun paringaken Allah tasih tampak sumringah. Senyum-senyum orang yang senantiasa ngaji, senyum-senyum orang yang senantiasa mendatangi majelis taklim niku
senyumipun luar biasa. Tabassumuka li akhika as-shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Nek tidur saged senyum boten. Kira itu. Alhamdulillah. Salawat dan salam insyaallah tansah dipun tetepaken saking asalipun Allah kunjuk junjungan kita sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dateng keluarganipun, ugi dateng para sahabatipun, lan ugi dateng para pendherekipun. Kita yakin kita ngakeni awake dhewe niku makhlukipun Allah. Hambanipun Allah lan umatipun Rasulullah. Tentunipun wonten cita-cita keinginan dan kepinginan insyaallah. Beda wonten yaumul akhir, hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan saking Rasulullah ingkang kalih syafaatipun Rasulullah. Kita panjenengan sami niki akad enjang iki mengharapkan syafaatipun Nabi. Lah kok saged Mas saged jalanan pembelaan utawi syafaatipun Rasulullah. Niku badhe dipun paringaken dhateng kawulanipun Allah, umatipun Rasulullah sing do sregep ngaji. Kok saged Mas saged jalanan wong ngaji iku nindakaken dawuhipun Allah, nindakaken dawuhipun Rasulullah. Sing sapa sampeyan wong sregep nindakaken sunahipun Nabi, mongko bakal pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kita tidak saya mengenai apa ini. Ibu-ibu bapak-bapak ingkang kula hormati. Wonten ing pelajaran akad pagi punika tasih nglajengaken babagan taubat. Wani punika hadisipun rada dawa-dawa. Nek boten napa-napa mungkin nek hadis nomor 1000 niku wonten 6 lembar. Soal kakak. Kita wacakan riyen hadisipun hadis yang ke-20. Wa an Abi Sa'id bin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rasulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Fasa'ala an a'lamu ahli al-ard fadulla ala rahibin. Fa'atahu faqala innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan fa'alahu min taubatihi faqala la faqala fakamala bihi mi'atan summa sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin alimin. Faqala innahu qatala mi'atan nafsin fa'alahu min taubah faqala na'am. Wa yaqulu bainahu wa bainat taubah intaliq ila al-ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahu wa la tasi ila ardika fa innaha ardu su'in fa sadaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahu al-maut fa tasama bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab wa qalat malaikatur rahmah ja'a ta'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qattu fa atahum malakun fi su'irati adamihi fa ja'alahu bainahum ay hakama fa qala fi ma bainal ardhaini fa ila ayatima kana adna fa walahu fa qasu fa wajaduhu adna ila al-ardi allati arada Fahobatu malaikatul rahmah mutafaqun alaih ila akhirih. Kasih dulu nih. Hingga atasipun dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada umat sebelum kalian ada seorang laki-laki, ada pamongan laki-laki. Dalam hadis itu diceritakan laki-laki itu telah membunuh 99 jiwa. Wis mateni wong cacahe 99. Niki awake pengadilan ya Pak nggih. Nggih, ning dasar yang mendasari bumi ini. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling pandai di antara penduduk bumi. Mas, kula mun pirsa Mas. Kula pun mateni wong 99. Kok kula tidak ngerti Mas. Tiyang sing pinter teng daerah ngawon bumi sinten. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib ahli ibadah. Ini kalau lihat, kan wajah jadi panjang. Jadi yang ikan ahli ibadah. Kemudian orang itu mendatanginya dan berkata, coba mendatangi rahib ahli ibadah itu, Pak Kiai. Pulau ini pun nanti wong 99 Pak Kiai. Apa pulau ini
ada kesempatan untuk bertobat, rambut itu langsung dijawab. Orang itu. Sesungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa, apakah dia mempunyai kesempatan bertaubat? Rakib yang dikatakan Nabi pada itu langsung jawab, lama, tidak. Keras banget kali ini. Maka ia pun membunuh rakib tersebut sehingga korban pembunuhannya genap menjadi 100. Jawabannya Pak, kok enak. Aku pengen niatnya pengen taubat. Ini bareng tekon tanya, minta nasihat kepada seorang kiai atau siapapun dia namanya. Kok orang-orang taubat? Orang mungkin ditolong kan? Sebabnya kamu sudah membunuh 99 orang. Terus kagum mana ini kok kamu sama kok taubatnya orang bakal ditolong, bahkan tidak punya kesempatan untuk bertaubat. Maka rakib itu pakai siapa? Jadi tak mau ini jauh apa? Nek orang ini tipe orang ini terus orang kan? Orang cocok harus dikasih. Kemudian dia bertanya lagi tentang orang yang paling pandai di antara penduduk bumi. Maka dia pun ditujukan kepada seorang yang alim, rakib, ahli ibadah, dan alim itu beda. Dia berkata, sesungguhnya ia telah membunuh 100 jiwa. Apakah dia mempunyai kesempatan bertaubat? Tanya kepada orang alim. Ustaz, pulau ini pun mateni wong 100 Ustaz. Napa yang kesempatan pulau ini kapok tobat tenan ya Ustaz. Orang kali itu tersebut menjawab, ya, na'am. Dan memangnya siapa yang dapat menghalangi antara dia dengan taubat? Kemudian orang kali itu memerintahkan, maka pergilah kamu ke tempat yang begini. Karena sesungguhnya penduduknya beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kamu bersama mereka. Dan kamu jangan kembali ke negerimu, karena negerimu itu adalah negeri yang penuh dengan kejahatan. Orang itu pun lalu berangkat hingga ketika ia telah mencapai setengah perjalanan, datanglah malakul maut, datanglah kematian kepadanya. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih mengenainya. Coba. Malaikat rahmat atau malaikat azab itu rebutan. Malaikat rahmat berkata dia datang dalam keadaan bertaubat dan menghadap sepenuh hati kepada Allah. Malaikat azab berkata dia belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Niatnya dengan hati namun taubat kepada Allah. Kemudian datanglah malaikat lain dalam rupa seorang manusia, maka mereka mengangkatnya sebagai penengah atau hakim. Maka dia berkata, ukurlah jarak antara dua negeri itu ke negeri yang mana lebih dekat. Maka ia menjadi penduduknya. Lalu mereka pun mengukurnya dan mendapatkan orang itu lebih dekat ke negeri yang akan dituju. Maka malaikat rahmat pun mengambilnya. Dalam satu riwayat dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, maka dengan negeri yang baik dia lebih dekat 1 jengkal, bursa kilan. Mungkin kita gambarkan. Sehingga dia dijadikan penduduk negeri yang baik tersebut. Dan dalam Sahih riwayat Al-Bukhari juga disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada negeri ini yang penuh dengan kejahatan untuk menjauh, dan kepada negeri yang penuh dengan kebaikan untuk mendekat. Kemudian Allah berfirman, ukurlah antara keduanya. Maka mereka mendapati dia lebih dekat 1 jengkal dengan negeri yang baik, maka ia pun diampuni. Dalam riwayat lain, maka dia condong dengan dadanya ke arah negeri yang dituju. Gambaran pun ya. Kalau boleh digambarkan, orang yang telah membunuh 99 orang berikut 1 rakib menjadi 100 orang itu. Dia itu niatnya ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata, negeri yang penuh dengan kejahatan itu dia tinggalkan negerinya. Kalau negerinya itu boleh digambarkan umpamanya negeri A, kemudian simpulan itu tadi penduduk negeri A yang penuh dengan kejahatan, ingin taubat. Maka Rahib mengatakan tidak bisa taubat kamu, tidak diterima taubat kamu. Ini fatwa seorang yang tidak punya ilmu. Dia belum mengetahui bahwa innahu kana tawwab. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha menerima taubat. Nah kemudian tanya kepada orang yang ilmu, yang punya ilmu, orang alim. Pak, gua belum ada ngomong satu sih Pak. Kita tahu tobat lo ditombol. Ya, tobat kamu akan tidak ada yang menghalangi antara tobat itu sendiri. Jadi tobat itu tidak ada penghalangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu menerima taubat siapapun selagi taubatan itu taubatan nasuh. Alim itu berkata, kamu pergi ke masjid amanah. Di sana banyak orang-orang ahli ibadah. Banyak orang-orang di Kulo, kamu beribadah dengan mereka. Pak Kiai,
Ustaz, masjid ngawur. Terusan kau itu pengajian apa? Lah kata itu dia sudah niatnya ingin bergabung dengan kita tidak sama. Dengan orang-orang yang insya Allah ahli ibadah, ahli zikir, ahli ngaji. Kamu nanti akan selamat. Namun di tengah perjalanan ternyata Allah mengutus malaikat Israil untuk mencabut. Kemudian antara malaikat rahmat dan malaikat azab berebutan, ini bagianku. Loh kenapa bagianku? Dia sudah tahu Pak. Malaikat azab ini bagianku loh ya Mas. Dheweke iku wis taubat iki durung tindake satu pun kebaikan. Salat ditereng, ngaji ditereng, wudu mendak boten nate kok. Nah, ternyata ada malaikat yang mimpi-mimpi menjadi manusia kok jadi nabi. Wis saiki kurang. Antara jarak desa itu dengan Masjid Ngawonggo, kuwi di saat dia meninggal dunia itu ada benih. Jaraknya ada selisihnya apa enggak? Ternyata selisihnya hanya satu jengkal menuju Masjid Ngawonggo. Dan oleh Allah dinyatakan dia itu sudah taubat kepada Allah. Maka ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, uraian hadis ini menjelaskan perihal lebih utamanya berilmu pengetahuan dalam seluruh agama. Awal ini itu lebih utama mempunyai ilmu seberapapun ilmu yang kita punya. Agenda perlu ilmu Pak. Perlu ilmu. Nek ra nggo ilmu ya nek mak ya mak bae. Biasane wong mak. Nek awake punya ilmu, nek arep makan maca bismillahirrahmanirrahim. Makanlah dengan tangan. Ambillah makanan yang terdekat. Jangan mencela makan. Ini ilmu nih, adabnya orang makan ini. Artinya nggak bisa sholat, nggak punya ilmu juga nggak bisa sholat. Maka ilmu pengetahuan itu penting untuk kita menyenang sami. Utama itu dalam keluarga kita menyenang sami. Bila anak-anak kita mau kita berdaya sekolah, dunia. Carilah sekolah-sekolah yang insya Allah ada manfaat untuk dunianya juga untuk akhiratnya. Jadi dalam seluruh agama kita dengan sana harus mengetahui ilmunya. Apabila dibandingkan dengan terus beribadah tanpa mengetahui bagaimana yang semestinya dilakukan, ibadah sholat terus ini kurang ngerti ilmu ini. Kedah kita gantos sholat yang itu berdasarkan ilmu. Ampun sholat wis tau nang Pak itu kok. Sholat kok yo ndur yo le, sanajan mung rubuh-rubuh. Rubuh niku ora ketok rubuhe. Sujud yo ora ketok sujude. Sholat yang di Pak kula status sampah. Nah, maka itu pakai ilmu, Pak. Jadi biar kita dengan satu tindakan ibadah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi harus berdasarkan ilmu. Wala taqu ma laisa laka bihi ilm. Jadi awake iki kudu sangat ikhtiar. Ilmu sangat sambung sepuh. Jadi ada ungkapan bahasa Arab utlubul ilma minal mahdi ila Golek ilmu itu dari bayi cengeng sampai tua, sampai sepuh, sampai menuju ke liang lah. Jadi ada ukuran. Wis tua, wis sepuh orang golek ilmu pasti kan. Saran jangan boleh mengajar ngantuk, ya tetap itu ganjaran. Saran jangan boleh mengajar itu boleh paham, tetap itu ganjaran. Yang penting duduk di masjid, niate ke omah, bahasa sholat subuh terus kan. Maka ini nama makmalu dunia. Nah, kita dengan kami ikhtiar usaha semaksimal mungkin untuk bisa mengerjakan seluruh bentuk ibadah itu dengan ilmu. Juga menjelaskan melihat keutamaan muslah atau mengartikan diri di saat keadaan zaman sudah tidak bisa dikatakan rusak, binasa dan kemaksiatan serta kemungkaran merajalela di mana-mana. Kita dengan kami diperbolehkan untuk meninggalkan negeri kita dengan kami, manakala negeri itu tidak menjamin akan kebaikan kehidupan akhirat kita dengan kami. Di bawah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil? Pelajaran yang dapat diambil satu. Seburuk apapun seseorang pasti masih menyimpan benih-benih kebaikan. Jadi kita dinasami, usahakan untuk senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Yang kita lihat saudara kita itu kurang tahu ibadah apa. Atau dia termasuk orang-orang yang kata boleh tiada hari tanpa bermaksiat. Namun yakinlah bahwa di dalam hati kecilnya itu pasti ada niat-niat untuk berbuat baik. Ada niat-niat untuk berubah dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Kedua,
Sebesar apapun dosa yang telah dilakukan, pintu taubat masih terbuka sebelum habis masanya. Sebelum matahari terbit dari barat, ini masanya masih. Sebelum nyawa sampai ke rombongan, masih dibuka pintu taubat. Dosanya sebesar apapun, segede apapun, kalau dia ingin taubatan nasuha, pintu taubat Allah masih terbuka. Innahu kana tawwaba. Jadi itu, maka kita harus senantiasa bertaubat setiap saatnya, kapanpun dan dimanapun kita dinasami dengan. Kemudian yang ketiga, bahayanya memberi fatwa tanpa ilmu. Ada dalam pelajaran hadis Nabi tentang hakul muslim di muslimin situ. Ada di antaranya wa idza tansohaka fansohlahu. Apabila dia saudara muslim kita itu minta nasihat, maka nasihatlah dia. Namun di saat kita memberikan fatwa nasihat itu harus berdasarkan ilmu. Jangan sampai tidak berdasarkan ilmu. Kita biarkan pun sering dipundukani dulur-dulurnya Pak Dik. Pak Dik, ini apa lagi itu? Pulau Selanjiki, Pak Dik nasihat menjenengan. Pak Dik pun sesuruh kali menjenengan Pak Dik. Dan ini ngomong. Pulau ini kali bujuk pulau itu murah cocok Pak Dik. Beberapa hari ini kita cocok. Lama kok? Ingat-ingat ini. Nek orang punya ilmu, dia harus mengatakan kapokmu. Ya benar praktis ada nih toh. Ojo dibujuk aku sih. Lah kowe yo nek kan kejaran seneng bae kok. Kejaran seneng ayune terus kowe kon rasa setan ae kok. Tapi kok agak tuh pengen ayu nanti oke banget kok. Itu memberikan nasihat tanpa ilmu. Nek dia punya ilmu, yo saya ingin perkara nek rumah tangga itu biasa. Masalah rumah tangga itu biasa. Saya kali dikembang sing nasihat ditandani. Ojo bujuk kok terus ngomong, ini pakai bojomu jangan ini kandani disinkronke, diklarifikasi, diislahke, didamekke. Ojo terus memberikan fatwa tanpa ilmu. Kaya dek orang itu. Seorang ahli ibadah kalau dia tidak berilmu, bahkan ibadahnya orang yang tidak berilmu mengkhawatirkan. Jadi kalau kita dimintai nasihat, nasihatlah saudara kamu dengan nasihat-nasihat yang berdasarkan ilmu. Kemudian yang keempat, pentingnya lingkungan yang baik untuk merawat taubat. Lingkungan yang baik itu harus lingkungan yang apa gitu kan. Saya lingkungan yang kondusif untuk bisa senantiasa mengawetkan, melanggengkan kita dinasami taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu, suatu saat ada yang punya lingkungan itu tidak kondusif. Yang perumahan tapi tidak kondusif, tonggo reparun itu tidak kondusif, maka boleh pindah Pak. Kita harus meninggalkan negeri-negeri yang tidak kondusif, yang tidak bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, khususnya kepada anak-anaknya kita penjenazah. Anak kita ini orang kondusif, nggak di mana itu bulanan ini kita tombol-tombol ini. Anak itu kan udah, nol HP lah ya. Lingkungan yang tidak kondusif. Nek kita jenazah boleh memutar waktu. Kita itu ingin kembali ke tahun-tahun yang 70-an, tahun 75 sini. Belum ada listrik, belum ada HP. Sampai kapan itu mestinya mau ngaji karena ngaji. Berangkat ke masjid, pulang dari masjid itu keadaannya enak. Terus nanti laku sendiri ngaji ini bertahan. Kita Pak Bu, nanti ibu-ibu kebakaran itu ini saat ini ngaji ini nggak lampu padang, malah orang betah tetap ngantuk. Ngaji lampu di padang, kalau ini kalau orang betah itu. Nah, mau kita koreksi. Berarti nek ono wae iki ora sehat walafiat. Ada yang mengatakan, nek mata kita itu sehat walafiat, sehat dan punya kekuatan. Nek baca Quran itu beberapa menit atau 30 menit itu masih kuat. Itu satu itu masih kuat. Nek mata kita sehat, namun tidak walafiat, tidak punya kekuatan. Motor satu komen wis ngantuk. Maka seperti itu kita koreksi ya. Kita boleh meninggalkan lingkungan-lingkungan yang tidak baik atau yang penuh dengan kejahatan. Taubat menghapus dosa sebelumnya. Ternyata kisah tadi, meskipun simpulan yang telah membunuh 100 orang itu diterima taubatnya oleh Allah, sekaligus Allah menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sanadnya dadanya belum ibadah satu pun. Dulu tidak kebaikan satu pun. Hanya modalnya taubatan nasuhan.
Jadi taubat itu memang harus segera. Tidak boleh menunda-nunda taubat. Tidak boleh menunda-nunda taubat. Istighfar, taubat, astagfirullah wa atubu ilaih senantiasa kita resakan, kita baca setiap saatnya. Ini artinya kita tidak menunda-nunda taubat. Mengkuailah ini jangan sampai. Dalam artian fastabiqul khairat, berlomba-lomba kamu dalam kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Jangan sampai menunda-nunda kebaikan, khususnya di saat ada panggilan ajar. Pokoknya ada rahmat. Kemudian besarnya rahmat Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita tambahkan dalam hal ini tentang besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi seperti saya bacakan sebuah hadis. Biar kita mendapatkan rahmat Allah di antaranya tadi. Ma'istama'a qaumun. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul. Tiba di dalam rumah buyutillah di antara rumah-rumahnya Allah maksudnya masjid Allah. Yang sunnah kitab Allah, dia itu dalam berkumpul itu mempelajari kitab Allah, membaca kitab Allah. Tadi sudah kita bacakan di antaranya firman-firman Allah. Wajah kata Rasulullah SAW, dan dia itu mempelajari isi daripada kitab Allah itu. Artinya, mau Quran sampun, ninau terjemahnya sampun, nindaki isi ini sampun. Ila karena jarak alaihi musakinatan, kecuali Allah akan menurunkan baginya ketenangan. Wa qasyahum rahmat, dan juga Allah akan menurunkan rahmat, meliputi kita dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hamdul malaikat, dan juga akan diberi oleh para malaikat. Maka luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim, surat Al-Mu'min ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa inna faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Kalau Allah sudah merahmati seseorang, meskipun dia itu pelacur bisa masuk surga. Ya betul. Ada misalnya itu Bapak Ibu. Nah, seorang pelacur dari Bani Israil. Pelacur itu gaweannya seperti itu. Suatu saat dia sedang berjalan-jalan, dia kehausan, ketemu sebuah sumur, kemudian dia minum. Setelah selesai minum, ada angin yang dengan lidahnya itu meret-meret, bahkan angin itu sampai menyentuh pasir-pasir di dalam tempat itu. Kemudian berpikirlah seorang pelacur itu, oh berarti ini kalau lagi. Terus dia turun ke sumur, membawa sepatunya, diiseni batu, digigit dengan giginya, naik ke atas, terus batu itu kayaknya kali anjing yang kehausan. Nah itu Allah mencintainya, dan Allah berikan rahmat baginya, bisa masuk surganya Allah, bisa masuk jalannya Allah, gara-gara mencintai sesama makhluk Allah. Ini kan kisahnya banyak sekali. Meskipun di dalam hal ini mizan tetap dipergunakan untuk menimbang antara amal yang baik dan amal yang buruk. Namun semuanya kalau sudah rahmat Allah yang berlaku, maka Allah akan memasukkan siapapun yang dirahmati oleh Allah ke dalam surga. Ya Allah, kami rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan lindungilah mereka dari siksa neraka yang menyala. Jadi kita tidak kami berikhtiar, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala masih banyak sebenarnya tentang beberapa keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menginspirasi kita dengan kami seberapa banyak dosa yang kita ada pada diri kita, maka kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditunda-tunda. Untuk mendapatkan ampunannya Allah itu asrohu. Segera untuk mendapatkan pintu taubatnya Allah, mendapatkan ampunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Besok kita lanjutkan dengan hadis yang lebih panjang lagi, yaitu hadis yang ke-21. Ternyata luar biasa panjangnya. Ini kisahnya kisah tentang Ka'ab bin Malik beberapa lembar. Maka bisa tidak izin untuk tidak dibaca semuanya. Sebab itu berubah. Demikian dan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah dapat memotivasi, menyemangati kita
mengakui bahwa kita banyak berdosa kepada Allah dan harus bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang bagaimana. Demikian, agar kalau kita mau dimaafkan, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.